Takwa adalah sederhana. Takwa itu adalah kalau orang bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, itu takwa. Orang baik kepada Allah, tidak baik dengan manusia, tidak sebut sebagai orang bertakwa. Mungkin dia ahli sujud, ibadahnya tak bisa, ibadahnya luar biasa, bangun malam tidak pernah putus, puasa Senin Kemis, puasa Daud dan seterusnya, haji umrah, akan tapi ternyata dia mutus tali persaudaraan, dia ahli neraka. Maka harus kita pahami selama ini memang betul takwa adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Akan tapi prakteknya di kita itu bagaimana? Adalah bagaimana kita baik kepada Allah dan kita baik kepada sesama manusia. Begitu sebaliknya, kalau ada orang baik kepada manusia tapi kok tidak baik kepada Allah, bohong dia. Baiknya hanya karena kepentingan urusan bisnisnya, urusan kenyamanan hidupnya di dunia saja. Dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Maka mari kita cermati diri kita, bagaimana urusan kita dengan Allah. Dan itu sangat pribadi, hai hamba Allah. Urusan dengan Allah sangat sedikit. Salat di bawah waktu, tanpa tambahan pun sudah beres kok. Nggak pakai sunnah-sunnahan. Salat 5 waktu itu yang wajib atas kita. Puasa Ramadan bagi yang mampu, yang tidak bepergian dan seterusnya. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Haji bagi yang punya uang. Zakat pun juga sama bagi yang punya uang, yang punya rezeki. Urusan dengan Allah ternyata sangat mudah. Dan yang susah adalah urusan kita dengan sesama manusia. Pada pertemuan singkat ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan mengurusi urusan kita dengan sesama manusia. Akan kami sampaikan dasar-dasarnya saja. Renungan panjang nanti lanjutkan di rumah masing-masing. Anda punya ibunda dan ayahanda. Bagaimana urusanmu dengan ibundamu dan ayahandamu, hai hamba Allah? Ibundamu yang melahirkan, ayahandamu yang bekerja untukmu. Bahkan kalau seandainya ada yang berkata, ibuku tidak pernah peduli kepadaku, ayahku juga tidak pernah peduli kepadaku, akan tapi Allah telah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah keputusan dari Allah agar engkau beribadah kepada Allah dan baik kepada orang tua. Bagaimana urusan dengan orang tua? Inilah tidak akan bahagia, tidak akan beruntung siapapun yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Dan memang pembahasan panjang bukan urusan kita dengan orang tua saja. Di sana ada istri, di rumah kita ada anak, bahkan ada pembantu, di rumah kita ada saudara. Dan kita perlu banyak merenung. Banyak orang ahli umrah, umrah bolak-balik, umrah bolak-balik, bahkan mungkin bangun masjid, tapi dia tidak sadar telah merebut waris saudaranya. Dialah orang yang masuk neraka lewat Mekah, dan orang harus paham makna ini. Kita sering berbuat zalim, tapi oleh setan dibuai kita, ditipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Zalim kepada saudara, rebut waris tidak selesai-selesai. Tapi kalau ditanya sumbangan masjid, dia bergegas orang nomor 1. Umrah keluarga dan seterusnya, tapi tidak sadar saudaranya dizalimi. La yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang berdosa persaudaraan. Ini urusan saudara. Urusan ibunda masih banyak yang harus kita hadirkan. Maka biasakan kita punya waktu untuk merenung, hei hamba Allah. Sering orang terlena. Pada zaman Nabi juga ada orang terlena. Seorang perempuan dikatakan dia ahli ibadah. Imra'atan tudhkaru bi kathratis sholati wassiyami. Seorang perempuan disebut dia banyak sholat, banyak puasa. Semua orang terkagum-kagum dengan kehebatan wanita tersebut. Sholat malam hebat, puasanya hebat. Cuman ada lanjutan kisah wanita tersebut. Cuman dia suka nyakiti tetangga. Dalam riwayat dengan lesannya. Kalau ngomong cerkat-cerkit. Nabi mendengar berita itu, Nabi langsung bersabda, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia adalah ahli neraka. Ngomong menyakitkan kepada tetangga di luar pagar. Bagaimana jika ada istri menyakiti suami yang di dalam pagarnya? Bagaimana suami menyakiti istri? Dan awas, hati-hati, godaan syaitan adalah kadang orang yang tanpa ahli ibadah itu kadang kalau ngomong juga celekat-celekit. Sadari lesan anda, hai hamba Allah. Pastikan anda tidak menyakiti orang lain dengan lesan anda, dengan perilaku anda. Itu semua ada hitungannya. Dan itu meruntuhkan ketakwaan anda. Dia kegiatannya ahli sujud, ahli ibadah. Tapi kalau dengan sesama tidak baik, anda belum orang bertakwa. Kita waktu belajar hari ini merenung. Dan keseluruhan kami setelah keluar dari majelis ini, kita semua menjadi orang bertakwa. Dengan Allah baik, dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan pembantu baik, dengan tetangga baik, dengan sahabat baik.
Bukankah keadaan itu menjadikan kita terasa di surga sebelum masuk surga ya Allah? Kenapa kita sering main kita berdendam-dendam ria? Kita kenapa sering bermusuh-musuhan? Kenapa kita sering caci dan olok? Kita ingin hidup indah. Dan kita harus cerdas. Urusan dengan manusia kita sering dimudah, kita sering dilatih untuk bermusuhan. Sehingga bermusuhan itu sebetulnya berlatih. Kalau kita bermusuhan dengan seseorang itu berlatih untuk musuhan dengan orang di rumah nanti. Kalau kita bermusuhan di kantor, itu sebenarnya dilatih oleh setan. Coba, bisa anda bermusuhan dengan kawanmu di kantor? Bisa, hebat. Tinggal kau coba istrimu, keluargamu, dan sebagainya. Makanya orang yang bermusuhan dengan satu orang sebetulnya dia siap untuk bermusuhan dengan ribuan orang. Maka ayo kita benahi hati kita. Pandang orang lain dengan kasih sayang. Pandang orang lain dengan cinta. Agar kita tidak biasa bermusuhan. Hidup bermusuhan tidak indah. Maka sebab pastikan kita berusaha untuk memangkas dendam benci yang ada di hati kita. Itu sebab kita menjadi tidak baik dengan sesama. Dengan saudara kok tidak cinta, maka muncul benci, maka rebutan waris. Karena kita tidak cinta kepada ibunda, maka menjadi durhaka. Dengan pembantu tidak mandang dengan kasih sayang, kita zalim. Kita harus serius, hamba Allah. Tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain yang berbuat zalim. Ini bukan urusan dia, tapi urusan aku sendiri. Bagaimana aku dengan ibundaku? Ibundaku, ayahandaku yang kalau kita perhatikan, jika kita memejamkan mata sesaat lalu kita wajah beliau, kita pandang wajah-wajah beliau, lihat wajah yang semakin keriput, lihat padu babat rambut mulai memutih, kalau berjalan sudah tertatih-tatih, lihat tubuh mulai membungkuk. Kadang kita masih ngomong kasar kepada mereka. Renungi dirimu sendiri, ya hamba Allah. Jangan mikirkan tentang si fulan, tapi aku dengan ibuku, aku dengan istriku. Kenapa anak yang telah melahirkan 5, kenapa seorang wanita yang telah melahirkan 5 anakmu kok engkau kasar dengan dia? Ada apa di hatimu, ya hamba Allah? Sungguhnya diajarkan Islam adalah indah. Memangkas dengki dan dendam adalah modal keindahan dalam rumah tangga. Yang muncul adalah cinta. Dalam bermasyarakat seperti yang kita rasakan saat ini. Kami tidak benci Anda pun tidak benci kami. Indah. Kita mudah berpapasan wajah. Tapi coba ada benci, lihat ada dendam. Ngapain kau ada di sini? Kenapa di situ? Permasalahan adalah keroposnya takwa. Takwa. Keroposnya takwa tidak ada. Baik dengan sesama. Kita perlu membangun keindahan. Lihat kalau orang sudah baik dengan di rumah, dengan saudara, dengan tetangga, dengan kemanusiaan secara umum. Kita susah berbuat zalim. Jangan biasa menyakiti orang lain dengan lisan. Dan bersama ini juga kami serukan, sebentar lagi ada pemilihan umum. Anda jangan bermusuhan gara-gara pemilihan umum. Dan memang kita selama ini sudah dilatih oleh iblis untuk permusuhan. Pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati, wali kota berantem, pemilihan lurah juga berantem. Hingga bahkan sudah terbiasa waktu pemilihan kepala ketua masjid pun juga berantem. Karena kita memang sudah terdidik untuk berantem. Di rumah pun juga berantem sama istri orang itu. Karena biasa bermusuhan, kita tidak biasa berlapang hati. Maka kami sampaikan kepada tim sukses yang saat ini mendukung salah satu daripada 3 calon. Dengar dan dengar, sampaikan kepada yang lainnya kalimat sederhana, barangkali bisa menjadi bekal Anda untuk hidup indah. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu dan jangan caci calon pilihan orang lain. Allah. Pegangi kalimat ini. Supaya kita bisa masih tetap bisa minum teh bersama biarpun berbeda pilihan. Bisa di kantor tetap indah berbeda pilihan. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Anda jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang menuruti hawa nafsunya. Seolah-olah calon pilihannya adalah malaikat yang turun ke bumi. Anda tidak boleh terpengaruh. Akan tapi ketahuilah, kebersihan hati itu penting. Lihat semua umat dan manusia adalah hamba yang perlu dicintai dan dikasih sayangi. Jangan membiasakan dendam dalam hati kita. Untuk berurusan baik kepada sama manusia, pandanglah 2 model manusia. 2 model manusia. Dengan cara pandangan benar, kalau Anda bisa memandang 2 model tersebut, maka yang lainnya gampang. Siapakah dia? Yang pertama, orang yang kurang ajar kepada Anda. Yang berbuat zalim kepada Anda, urusan pribadi. Yang menyakiti Anda. Yang kedua adalah orang yang berbuat maksiat. Orang pendosa.
Jika Anda bisa melihat orang yang berbuat zalim kepada Anda dengan pandangan kasih sayang, lapang hati, memaafkan. Dia berbuat zalim kepada Anda, ternyata setelah itu di malam hari Anda menghadap kepada Allah, ya Allah, saudaraku itu zalim banget kepadaku, ya Allah, aku mohon ampuni dia, ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka, ya Allah, berikan kesadaran. Kalau Anda latih hati Anda dengan yang demikian itu, lihat, begitu indahnya Anda dengan suami dan dengan istri Anda. Jadi mulailah dari orang yang berbuat zalim kepada Anda. Pastikan Anda lapang hati. Gak ada perlunya kita menyimpan dendam. Kalau kita simpan menyiksa diri. Bahkan dikatakan para ulama, siksa yang Allah berikan pada seorang hamba, kalau seorang hamba itu punya dendam kepada sesama, tersiksa hatinya. Lihat orangnya sakit, lihat rumahnya sakit, lihat mobilnya sakit, lihat anaknya sakit karena pendendam kotor hati. Dan dia akan punya kejahatan yang banyak pada akhirnya nanti, mengunci, mencaci, dan mengolok dan merendahkan. Yang kedua adalah kalau kita melihat orang bermaksiat. Jika kita lihat tentang bermaksiat, pastikan kita tidak merendahkan mereka umat Nabi Muhammad. Tapi pandanglah mereka dengan kasih sayang. Anda doakan semoga Allah mengampuninya. Dan jangan biasa merendahkan siapapun. Kalaupun kita ingin mengajak dia kepada kebaikan, tentu ada cara yang indah, yang lembut, penuh hikmah. Bukan mencaci dan bukan merendahkan. Jika dua model manusia ini bisa kita lihat dengan benar, maka begitu mudahnya kita melihat orang di kiri kanan kita yang mereka tidak punya masalah. Kita perlu berbenah, hai hamba Allah. Berapa banyak pengajian yang pernah kita hadiri, berubah atau belum hati kita? Berapa banyak buku yang kita baca, apakah kita menjadi semakin baik dengan sesama atau tidak? Kalau tidak, barangkali bacaan kita belum benar, atau berguru kita belum benar, atau niat kita memang hadir pengajian belum benar. Kita harus ada perubahan yang hamba Allah. Urusan dengan Allah, ayo kita sesali dosa-dosa kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang pernah meninggalkan sholat, pernah berjudi, pernah melakukan dosa, pernah melakukan zina dan seterusnya, berdamailah dengan Allah untuk mendapatkan ketakwaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebab orang bertakwa yang mendapatkan surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Ternyata orang bertakwa bukan orang yang selama hidupnya baik-baik saja. Ternyata tidak begitu disebut Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ternyata orang berdosa kayak kita pun juga disebut orang bertakwa jika kita segera menyadari kesalahan kita. Ini urusan kepada Allah. Sudahlah, urusan kepada Allah sangat mudah. Yang pernah meninggalkan sholat, pernah berzina dan mengaji, jangan menunda esok hari, jangan malaikat esok hari baru datang pada kita. Ayo bergegas kita mohon ampun kepada Allah. Dengan permohonan yang sesungguhnya, minta ampun kepada Allah. Di tengah malam kita mau waktu istighfar yang serius, kita ingat dosa-dosa, takutnya siksa di alam barzah, takutnya keadaan di padang mahsyar, takutnya neraka. Hingga kita menitikkan air mata, lihat, menangis karena dosa-dosa, pastikan dan ingat, wahai hamba Allah, berdamai dengan Allah sangat mudah. At-taibi minadz-dzambi kaman la dzamba. Segede apapun dosamu, jika engkau mohon ampun kepada Allah, seperti orang tidak pernah punya dosa. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kenapa kita menunda tobat, ya hamba Allah? Makanya Anda jangan merendahkan orang berbuat maksiat, akan tapi Anda penuh kasih sayang. Kenapa? Mungkin dia bermaksiat hari ini, tapi esok hari tobat dan diampuni oleh Allah. No dosanya. Mau apa? Kita merendahkan orang lain dosa. Bahkan kalau orang dengan bertobat yang serius akan masuk wilayah mulia, wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Ini separuh ya. Separuh takwa urusan dengan Allah. Ibadah oke. Jika ada kekurangan bergegaslah dan tolong. Jangan sombong dengan Allah, rugi. Jangan banyak berhujah. Kalau Anda melakukan salah, jangan banyak berhujah, beralasan. Dikata Allah nggak perlu beralasan, Allah sudah tahu. Yang penting, yang paling penting bagi kita sekarang menyesali. Yang masih berurusan dengan riba, jangan berhujah tentang riba, segera hijrah. Yang pernah melakukan minuman keras, sudahlah, jangan berhujah, ayo hijrah. Ayo kita tinggalkan dan menyesali, mudah dengan Allah. Dan ingat, kalau urusan dengan Allah, mudah. Sangat mudah, dan caranya tobat dan tanda tobat diterima adalah Anda menyesali dosa dan Anda tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda tobat urusan dengan Allah, jangan cerita kepada saya dalam zina masa lalu. Jangan cerita pada siapapun dari manusia. Dan pastikan Anda punya waktu yang serius untuk merenungi dosa-dosa sampai Anda menitikkan air mata. Ingat dosa, hukuman Allah. Anda harus mengingat itu.
Dosa, 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 dosa. Sampai dikatakan, berusahalah, pernahkah engkau menangis karena dosa? Kalau belum pernah menangis karena dosa, maka berusahalah engkau untuk menangisi dosa. Jika engkau masih belum bisa menangisi karena dosa, menangisi dosamu, berusahalah terus untuk menangisi dosamu, hai hamba Allah. Kalau ternyata Anda pun masih belum bisa menangisi dosa-dosa tersebut, maka menangislah karena engkau telah tidak bisa menangis. Keras hati, tidak perlu berhati untuk menangisi dosa. Dan selain itu jangan ragu, jangan putus asa dengan Allah. Sejelek apapun kita, kalau kita taubat, Allah ampuni, angkat derajat kita. Inna ahsanal kalam kalamu malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin mattasala ilmun bin nadar wa udilan bi khabar. Asiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tersisa tadi urusan kepada Allah, tobat kepada Allah, lalu kita tobat dengan sama manusia. Ingat hai hamba Allah, urusan dengan Allah jangan Anda sembunyikan di hadapan Allah. Bergegas senantiasa mengandung sejelek apapun Anda. Kalau Anda bisa menangis menyesal, besok bersih. Besok bersih. Jangan sampai Anda bawa dosa itu ke alam barzah. Kemudian urusan dengan sesama manusia perlu waktu panjang, maka Anda harus punya waktu setiap hari setengah jam, seperempat jam untuk merenungi urusanmu dengan ibundamu, ayahandamu. Sampai Anda menunduk menitikkan air mata merasa bersalah dengan ibunda. Kemudian setelah itu Anda tumpangi dengan doa-doa untuk ibunda. Kemudian bergegas untuk berdamai dengan ibunda dan ayahanda. Kemudian jam berikutnya atau hari berikutnya, lihat urusanmu dengan saudaramu. Jangan Anda biarkan terus hati Anda kotor bermusuhan dengan saudara. Hati-hati, hati-hati, waris tidak akan ini. Waris, perebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Renungi itu saudara, sedarah denganmu. Jangan sampai bermusuhan dengan saudara. Itu perlu renungan panjang yang dilus di tengah malam di saat Anda sendiri. Urusan dengan pembantu kenapa Allah, urusan dengan yang lainnya. Anakmu juga ada di mana? Makanya termasuk cara cerdas kita untuk hidup baik dengan sesama manusia harus merenung, tafakkur, sampai dikatakan tafakkur saati khairun min ibadatis sanati. Tafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Renungi anakmu ada di mana, belajar dengan siapa, apa yang dipelajari. Oke, anakmu akan jadi dokter, insinyur. Akan tapi bagaimana sholatnya, hai hamba Allah? Bagaimana sujudnya, hai hamba Allah? Bagaimana dengan Allah, hai hamba Allah? Tidak cukup anak Anda sukses di dunia setelah itu masuk neraka. Anda pastikan anak Anda adalah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan ini semua perlu renungan panjang. Tidak cukup hanya belajar sesingkat ini. Pastikan setelah ini kita akan pulang ke rumah masing-masing. Kita akan membuat waktu merenungi urusan dengan ibunda, saudara, anak, dan seterusnya. Mari kita memohon kepada Allah. Dan sebelumnya mari kita berselawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim, irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumrisna wa akrimna wa la tuhimna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Kau wajibkan atas kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni atas keteledoran kami ya Allah. Ampuni atas dosa kami ya Allah, dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Ampuni dosa kami dan kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat ya Allah, jauhkan kami dari mabuk-mabukan ya Allah.
Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Ya saat ini kita orang melakukan zina yang hina itu ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia ya Allah. Sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Sehingga di akhirat tidak kongkom lagi ya Allah. Dan bencikan kepada zina. Dan cukupkan dengan yang halal darimu ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, entaskan dari riba dengan kasih sayangmu ya Allah. Ganti dengan modal yang halal lebih berkah lebih banyak ya Allah. Yang pernah meninggalkan sholat ampuni ya Allah. Dan jadikan ahli sholat ya Allah. Baik yang di dalam masjid, di luar masjid sana ya Allah. Tetangga masjid di kampung ini ya Allah. Jika ada di antara mereka yang meninggalkan solat Jumat hari ini, kami mohon jadikan Jumat depan mereka ahli Jumatan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu melakukan keharaman ya Allah. Kami tidak ingin ada hamba-Mu yang bersiksa. Maka kami mohon siapapun dari kami pendosa ya Allah, ampuni Allah Wahid yang maha pengampun. Ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, ibunda, ayahanda ya Allah, yang kami saksikan saat ini ya Allah, wajah mereka semakin keripit, tubuh semakin lemah, turunan bengkok, cara bertatap, tapi kadang-kadang kami masih sering membentak mereka. Saudara-saudari kami ya Allah, kenapa kami kurang cinta ya Allah? Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada saudara-saudari kami agar kami tidak berbuat zalim. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Jika ada di antara yang hadir yang berebut waris, kami mohon berkat majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, keluarkan dari tempat ini mereka rindu untuk menyelesaikan permasalahan mereka, dan jadikan mereka ahli surga. Jangan biarkan mereka terus berebut waris ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Kami tidak ingin permusuhan dengan siapapun. Jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Jadikan mereka orang baik dan mulia ya Allah. Ya Allah, Wahid, terima kasih. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, hidupkan hati kami agar kami bisa berkasih sayang kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai kami zalim kepada yatim di kiri kanan kami. Jangan sampai kami zalim kepada fakir di kiri kanan kami ya Allah. Hidupkan hati kami agar kami peduli kepada mereka ya Allah. Keluarkan kecuekan kami kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon dari majelis mulia ini, kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari cuek dan tidak peduli kepada mereka ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Untuk saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Kami tidak mampu berjuang sampai ke sana, akan tapi kami mohon ya Allah, mudahkan kami itu bisa berjuang dengan panjatan doa kami, berjuang dengan harta kami ya Allah. Kami tidak ingin jauh dari kemuliaan orang Palestina ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Keluarkan kecuekan kami. Kami sering tidak peduli dengan musibah yang menimpa saudara kami. Kami sering egois ya Allah. Kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami, hidupkan hati kami. Hanya Engkau yang bisa menghidupkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan bala bencana dari kami semua ya Allah. Angkat derajat kami, muliakan kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini. Pilihkan untuk kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang bijak, pemimpin yang cinta umat ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari kami yang sering tidak berbuat tidak adil, jadikan kami bisa berbuat adil. Mudahkan kami mudahkan kami untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami. Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم يا ربنا أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا الله، اللهم يا ربنا اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم يا الله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يأتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. كم صلاة.